Shalom teman-teman. Luar biasa, kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali menikmati kasih-Nya Tuhan, menikmati hadirat-Nya Tuhan, sehingga kita semua dapat hadir di tempat kita masing-masing untuk menikmati ibadah yang sebentar kita akan laksanakan. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat menikmati setiap hari-hari kami Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami kembali Tuhan berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan untuk sebentar melaksanakan ibadah Witness Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah pada kali ini Tuhan, supaya kami dapat menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Yuk mari kita nyanyikan lagu ini karena Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia datang untuk kami, menderita bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia datang untuk kami, menderita bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Syukur sekali. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu ini. Ku ada sebab anugerah. Kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih
terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau sempurnakan pujian kami Tuhan Yesus sehingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman teens. Pada saat ini kita masuk bulan Desember. Nggak terasa ya, kita mulai terasa ada suasana Natal. Kita harus menyambutnya, kita harus menyongsong dengan ucapan syukur. Namun di balik itu semua, kita harus mengerti pesan-pesannya, pesan Natal untuk kita. Apa saja itu? Ya, pada saat ini kita ada satu tema awal ini ya untuk menyambut Natal, yaitu berita kelahiran Juru Selamat. Itu tema kita. Siap ya dengar firman Tuhan pada saat ini? Kita akan buka Alkitab kita. Kita coba akan membaca dahulu ayat mas kita pada saat ini. Yang terdapat dalam Matius 1 ayat 21 bagian B. Yang berbunyi demikian. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Huruf D-nya besar. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Siapa dia? Siapa dia? Ayo, tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sungguh luar biasa ya. Ayat mas ini harus menjadi pegangan buat kita. Bahwa kita diselamatkan oleh seorang penyelamat, seorang juru selamat. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Yuk kita sekarang akan mulai melihat apa maksud firman Tuhan dengan tema berita kelahiran Juru Selamat. Bukan berita yang biasa-biasa saja. Bahkan bukan berita-berita seperti di televisi. Ini berita yang beda. Mau tahu? Ayo belajar firman Tuhan ya. Yuk buka ayat Alkitab kita dalam Lukas pasal 1 ayat 26. Panjang sampai 38. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, untuk ini kita bisa mengerti nanti apa maksud daripada firman Tuhan ini. Ya, Om Anton bacakan ya, mulai dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan
yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat terakhir 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini peristiwa yang luar biasa. Satu berita bukan berita-berita biasa. Kenapa kita bisa berkata begitu? Kita akan melihat bahwa ternyata yang akan dilahirkan itu adalah seorang juru selamat. Bukan bayi yang biasa, bukan manusia biasa. Ini seorang juru selamat yang dilahirkan dari Roh Kudus melalui Maria ini. Inilah yang dilahirkan seorang juru selamat. Juru selamat dia adalah orang yang ahli dalam menyelamatkan. Ya, ada juru apalagi juru mudi. Wah, dia jago mengemudi atau memang kerjaannya mengemudi. Juru apalagi, juru minum, juru dan lain-lain, banyak ya. Tetapi yang ini juru selamat tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena pekerjaan yang diemban oleh juru selamat ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang mereka lakukan. Dan bukan atas sebagian manusia. Misalnya ada, juru selamat atau menyelamatkan sekelompok penduduk yang kena bencana. Wah, tim rescue. Mereka menyelamatkan dari terjangan lahar banjir Gunung Merapi misalnya gitu ya. Wah, dia bisa disebut tim rescue, dia tim penyelamat. Tapi hanya sebagian saja ya. Tetapi yang ini juru selamat ini yang namanya adalah Yesus. Dia itu penyelamat seluruh umat manusia yang berdosa. Karena upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Tuhan gak mau manusia itu akhirnya semuanya akan mati, binasa. Tetapi Tuhan melihat, aku akan menyelamatkan mereka. Dan yang bisa menyelamatkan, tidak ada seorang yang lain kecuali Dia, Mesias, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Itu
yang lahir, juru selamat. Lalu apa tadi berita kelahiran juru selamat kita yang luar biasa? Bukan cuma berita-berita biasa, yaitu Allah menyuruh Gabriel untuk memberitahukan kabar bahwa Maria akan mengandung dan bayi yang akan dilahirkan adalah juru selamat, sehingga diminta menamainya Yesus. Allah bukan mengirim reporter atau manusia, enggak bisa. Dia mengirimkan malaikat Tuhan. Dia mengirimkan malaikatnya yang bernama malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini adalah malaikat utusan daripada Tuhan. Pekerjaannya adalah menyampaikan apa yang Tuhan mau, dia utus kepada siapa, itu yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Ada banyak malaikat ciptaan Tuhan, ribuan malaikat, jumlah banyak sekali. Sebelum manusia diciptakan sudah ada. Nah, ada yang namanya Gabriel, Mikael, Serafim, Kerub, dan seterusnya banyak. Dan pada saat ini kita belum bahas tentang malaikat. Ya, saya ulangkan lagi bahwa saat itu, saat Tuhan menyampaikan bahwa ada berita yang luar biasa, berita kelahiran Yesus, yang menyampaikan adalah malaikat Gabriel. Ya, ini luar biasa sekali. Lanjut. Bahwa kabar tersebut untuk menggenapi apa yang Allah sudah janjikan kepada semua orang sejak beribu tahun yang lalu. Jadi berita tentang kelahiran Yesus ini itu tuh untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan beribu tahun yang lalu, yang Tuhan sudah sampaikan. Ya, ingat toh waktu orang Majus mencari-cari di mana Tuhan Yesus dilahirkan, ya sempat masuk ke istananya Herodes. Kemudian dicarilah oleh ahli-ahli Taurat. Dilihatlah kitab-kitab, di Bethlehem ternyata lahirnya. Akan dilahirkan seorang juru selamat. Nah, itu benar adanya. Bahwa berita tentang kelahiran juru selamat ini menggenapi sudah dijanjikan beribu tahun yang lalu. Inilah rencana Allah yang luar biasa. Ada rencana Allah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Yang kita harus ketahui dan harus kita ikuti. Sehingga kita bisa memperoleh banyak berkat dari dalamnya. Ya, semakin kuat. Ya, lanjut ya. Kemudian apalagi yang kita dapatkan di sana? Maria dipilih. Ya, tadi malaikat ini menyampaikan kepada Maria kan, bukan kepada Elizabeth kan? Ya, tadi hanya bilang kalau Elizabeth saudaranya itu akan mengandung juga dan sudah mengandung karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun dia mandul, saat Tuhan bilang, kamu akan mengandung, itulah berkat Tuhan, ya itu akan terjadi. Nah, Maria dipilih karena Maria seorang yang mendapatkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Itu ada di dalam ayat yang ke-28 dan 30 dari Lukas tadi, Lukas yang 1 tadi, ya pasal 1. Itu Maria ini dipilih karena dia adalah seorang yang mendapatkan kasih karunia. Kalau kita baca ayat yang 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Senang sekali ya menjadi Maria. Senang apa takut? Nah, ini karena dia dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau. Berita inilah, berita kelahiran itu ternyata Maria ini seorang yang dikaruniai dan Tuhan menyertai. Sungguh
sangat indah saat hidup kita sebagai anak Tuhan seperti Maria ini, kita dikaruniai. Dikaruniai apa? Dikaruniai anugerah keselamatan yang utama itu. Karunia-karunia yang lain boleh menyusul. Enak sekali sebetulnya hidup di dalam Tuhan ya. Teman-teman, ingat kita saat ini ada juga atas kasih karunia Tuhan. Semakin engkau kuat mendalaminya dan engkau semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan lebih lagi memakai engkau. Tuhan menyertai engkau. Benar. Dan Maria inilah orang yang dikaruniai sehingga pilihan itu datang kepada Maria. Kasih Allah, karunia Allah itu datang atas kita, dia enggak salah. Ya. Oleh karena itu hargai apa yang Tuhan karuniakan atas hidupmu. Ya. Lanjut, apalagi ini? Maria seorang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan? Maria tidak takut akan konsekuensi mengandung bayi Yesus. Karena Tuhan berkata agar jangan takut. Ya, Maria tidak takut akan konsekuensi. Dia belum menikah loh. Dia belum bersuami loh. Dia seorang gadis. Ya, sangat berat pada saat itu. Hukumannya adalah dirajam batu. Kalau berzina, belum punya suami mengandung, kena pasalnya zaman itu dirajam batu. Hukuman mati dan hukumannya enggak enak ya. Ya semua hukuman enggak enak ya. Ya, ingat konsekuensi yang dia hadapi, dia mau tanggung itu. Dia tahu kalau dari Tuhan, pemberian daripada Tuhan itu enggak pernah salah. Ya, sering enggak kamu merenungkan, ini pemberian dari Tuhan apa enggak ya? Atau cuman keinginan dagingku ya? Kalau itu pemberian dari Tuhan enggak pernah salah. Ya, perhatikan itu. Maria tidak takut. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lanjut, selain Maria tidak takut akan konsekuensi karena mengandung bayi Yesus. Yang berikutnya adalah Maria percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo baca lagi ayat 37 dalam Lukas 1 tadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil loh. Om ulang ya, baca ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rencananya tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu itu akan terjadi, maka terjadilah itu. Ya, di dalam ayat tadi 37 itu katakan karena waktu itu saudaranya itu Elizabeth mandul, udah tua loh, mandul. Tapi itu Tuhan yang memberikan sehingga dia bisa ternyata hamil, mengandung. Karena apa? Tidak ada yang mustahil. Malah suaminya ini malah nggak percaya. Wah, dia sampai kena bisu ya pada waktu itu. Ya, kita tidak bahas itu, namun yang kita bahas adalah Maria percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka dia lanjut terus. Yang terakhir adalah Maria taat akan kehendak dan perkataan Tuhan. Nah, terakhir ini ayatnya ayat 38 ini, Om Anton bacakan lagi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, lalu malaikat itu meninggalkan dia sesudah mendapat jawaban dari Maria. Maka malaikat itu kemudian meninggalkan dia. Sudah selesai.
dan janji Tuhan terjadi atas diri Maria berikutnya. Perjalanannya dimulai dari saat dia itu mau, ini Tuhan, ini aku Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, pernahkah hal itu kita lakukan, bertanya, Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa atas hidupku? Itu akan terjadi. Ya, saat kita menyanggupinya, saat kita berkata, mari Tuhan, lakukan itu. Itulah, teman-teman, poin-poin tadi ya, berita kelahiran juru selamat. Ada rencana Tuhan yang luar biasa di sana. Persembahkanlah hidup kita ini juga seperti Maria. Sulit memang, tapi sungguh luar biasa dia dipakai Tuhan. Mau ya dipakai Tuhan? Katakan, ini aku Tuhan. Ya? Amin. Nyanyikan satu lagu kita ya. Ini aku, semua milikku. Ya. Ku persembahkan kepadamu. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu. Serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita akan akhiri acara kita hari ini, kita tutup dengan doa. Mari satukan hati kita berdoa ya teman-teman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, setiap kasih karuniamu bagi kami Tuhan, seperti Maria, Engkau berikan itu bagi kami. Kami mau menanggapinya Tuhan, kami mau berkata, oke Tuhan, ya Tuhan, atas setiap rencanamu dalam hidup kami. Karena kami tahu, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sungguh Tuhan, Engkau merancangkan yang baik bagi kami. Biarlah Tuhan berita kelahiran Yesus yang luar biasa ini adalah sama dengan berita baik yang terjadi atas hidup kami pada saat ini. Engkau akan bekerja di dalam kami. Kami mau sambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita karena Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akhiri. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Ya kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya. Berkati Tuhan studi kami. Berkati keluarga kami. Berkati usaha orang tua kami. Berkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.